Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan salah satu sifat buruk atau tabiat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri orang beriman adalah sifat al-bukhlu. Al-bukhlu artinya bakhil. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita temukan maknanya al-bukhlu adalah kekikiran. Kikir atau pelit. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat pelit tersebut. Dan biasanya orang yang memiliki sifat bakhil ini menganggap bahwa dengan kebakhilan yang melekat pada dirinya, kemudian dia menganggap bahwa dia akan bisa menikmati semua nikmat karunia yang Allah berikan. Dia menganggap dengan itu dia bisa menikmati semuanya. Sehingga dia tidak mau berbagi dengan orang lain atas apa nikmat yang Allah berikan. Nah, ini orang kikir, orang pelit. Nah, Allah bantah di dalam Al-Quran sangkaan tersebut bahwa justru sahabat sekalian, kalau kita memiliki sifat bakhil, nah ini menjadi penyebab Allah akan hadirkan keburukan-keburukan. Allah akan menimpakan perkara-perkara yang justru kita tidak senangi. Dalam bahasa Al-Quran, syarrun, keburukan. Nah, syarrun, keburukan ini pemicunya salah satunya adalah karena sifat bakhil. Dan sifat bakhil ini bagian dari sifat yang melekat pada setan. Ya, setan itu nggak mau berbagi kebaikan. Karena memang justru melekat pada diri setan itu sifat-sifat buruk. Nah, jadi jangan menjadi orang bakhil kalau tidak ingin menjadi kawan dan sahabatnya setan. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Imran ayat 180. Allah membantah sangkaan serta dugaan orang-orang yang bakhil. Bahwa dengan dia bakhil, tidak mau berbagi, dia menganggap bahwa itu menjadi kebaikan. Ya, nanti dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan harta itu menghadirkan ketenangan, ya, kebahagiaan kepada yang bersangkutan. Padahal kata Allah tidak. Justru kebakhilan ini membuat orang tidak tenang, membuat orang sengsara. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan syarr, keburukan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum." Kata Allah, "Bal huwa syarrul lahum." Janganlah orang-orang yang bakhil tersebut mengira dan menyangka bahwa dengan kebakhilan atas apa yang Allah atahumullah min fadlihi, atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian dia bakhil dengan karunia itu. Yang artinya Allah sudah berikan nikmat berupa harta. Kemudian dia bakhil dengan harta tersebut. Tidak mau berbagi dengan sangkaan bahwa nanti dia bisa menikmati seluruh harta yang Allah berikan. Dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan mendapatkan kebahagiaan hati dengan dia menikmati semua harta itu. Dan Allah katakan, bal huwa syarrul lahum. Justru kata Allah, dengan sebab kebakhilan itu, dia nggak mau berbagi, justru akan menjadi penyebab hadirnya syarrun, keburukan-keburukan bagi mereka. Ya. Salah satu keburukan, ya, atau hal yang buruk menimpa orang-orang yang bakhil adalah cinta terhadap dunia. Ya, hatinya akan dipenuhi akan ketergantungan terhadap dunia, cinta terhadap dunia. Nah, orang yang cinta terhadap dunia ini justru dia akan lelah menjaga harta yang dia miliki. Ya, dia akan tersiksa, dia akan menjadi budak dari hartanya. Ya. Berbeda dengan orang yang dermawan, kemudian mau berbagi, mau bersedekah, maka justru itu menghadirkan kebahagiaan. Ketika dia berbagi dan dia melihat orang lain senang, bahagia dengan atas kedermawanannya, maka muncul kebahagiaan. Ya.
dalam hati orang yang dermawan. Sebaliknya, orang-orang yang bakhil justru akan menjadi budak dunia, dan itu penderitaan ya, bagi orang-orang yang menjadi budak dunia. Dan orang-orang yang bakhil adalah orang-orang yang berkawan dekat dengan setan. Jadi sifat-sifat setan itu salah satunya adalah bakhil terhadap kebaikan. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang terbebas dari sifat-sifat setan, maka jangan bakhil, akan tetapi jadilah orang yang dermawan dan gemar membantu, apalagi dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.